Halo adik-adik, yuk belajar matematika bersama Kak Noing. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kali ini kakak meneruskan video yang kemarin, yaitu halaman 91. Silakan adik-adik simak dan perhatikan dan dukung terus channel kakak dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari kakak. Kita buka halaman 91 ya. Kita meneruskan yang kemarin, yaitu kecepatan. Kecepatan dinyatakan sebagai jarak persatuan waktu. Maka kalau kita mencari kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Di Jepang terdapat kereta ekspres yang bernama Hikari dan Tokigo. Kereta ekspres Hikari menempuh jarak 553 km dari Tokyo ke Shinosaka dalam waktu 3 jam. Kereta ekspres Tokigo menempuh jarak 334 km dari Tokyo dan Niigata dalam waktu 2 jam. Nah, kita lihat pada gambar di samping ya. Pertanyaannya nomor 1, kereta manakah yang paling cepat? Untuk menentukan kereta mana yang paling cepat, kita akan mencari kecepatannya dalam masing-masing kereta. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, sekarang kita akan mencari berapa kecepatan kereta ekspres Hikari. Kereta ekspres Hikari menempuh jarak 553 km dalam waktu 3 jam. Berarti 553 dibagi 3. Hasilnya adalah 184,3 km per jam. Nah, sedangkan untuk kereta ekspres Toki ya, yaitu 334 dibagi 2. Hasilnya adalah 167 km per jam. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya, berarti yang paling cepat adalah kereta ekspres Hikari. Kecepatan dinyatakan dalam berbagai cara tergantung pada satuan waktu yang digunakan. Kecepatan merupakan suatu jenis pengukuran persatuan. Nah, jika kecepatan per jam, maka kecepatan dinyatakan oleh jarak tempuh dalam waktu 1 jam. Nah, jika kecepatan per menit, kecepatan dinyatakan oleh jarak tempuh dalam waktu 1 menit. Nah, sedangkan kecepatan per detik, yaitu kecepatan dinyatakan oleh jarak tempuh dalam waktu 1 detik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Berapakah kecepatan per jam kereta Tokigo? Nah, tadi sudah kita hitung ya. Kereta ekspres Tokigo dari Tokyo ke Niigata ditempuh dalam waktu 2 jam. Berarti untuk kecepatannya sama dengan 334 km dibagi 2, yaitu 167 km per jam. Nah, selanjutnya kita ke latihan nomor 1. Siapakah yang lebih cepat? Seseorang yang berlari sejauh 50 meter dalam waktu 8 detik atau orang yang berlari sejauh 60 meter dalam waktu 10 detik. Bandingkan kecepatan mereka dalam satuan detik. Nah, di sini katakanlah orang pertama ya, berlari sejauh 50 meter dalam waktu 8 detik. Nah, kita cari kecepatan mereka, yaitu 50 bagi 8 sama dengan 6,25 meter per detik. Dan berikutnya katakanlah orang kedua, yaitu berlari sejauh 60 meter dalam waktu 10 detik. Berarti 60 dibagi 10 sama dengan 6 meter per detik. Nah, dari hasil kecepatan bisa kita lihat orang yang paling cepat dalam berlari adalah orang pertama. Berikutnya nomor 2. Siapakah yang lebih cepat? Seseorang berjalan sejauh 432 meter dalam waktu 6 menit atau orang yang berjalan sejauh 280 meter dalam waktu 10 menit. Bandingkan kecepatan mereka dalam satuan menit. Katakanlah orang pertama, yaitu seorang berjalan sejauh 432 meter dalam waktu 6 menit.
Berarti untuk mencari kecepatannya yaitu 432 dibagi 6 sama dengan 72 meter per menit. Yang artinya per menitnya orang pertama tersebut berlari sejauh 72 meter. Nah, berikutnya orang kedua ya, orang yang berjalan sejauh 280 meter dalam waktu 10 menit. Berarti untuk kecepatannya adalah 280 dibagi 10. Hasilnya adalah 28 meter per menit. Nah, dari hasil bisa kita lihat dari orang yang berjalan paling cepat yaitu orang pertama. Orang pertama lebih cepat ya. Nah, berikutnya nomor 3. Seorang pelari maraton berlari sejauh 36 km dalam waktu 2 jam. Pertanyaannya nomor 1, berapa kecepatannya dalam satuan kilometer per jam? Maka jawabannya adalah 36 dibagi 2 sama dengan 18 km per jam. Jadi setiap jamnya yaitu kecepatannya adalah 18 km. Nah, berikutnya nomor 2, berapa kecepatannya dalam satuan meter per menit? Dari hasil kita tinggal ubah saja ya, yaitu 18 km per jam kita jadikan meter per menit, yaitu 18.000 bagi 60. 60 adalah 1 jam, yaitu 60 menitnya ya. Jadi 18.000 dibagi 60 hasilnya adalah 300 meter per menit. Jadi setiap menitnya kecepatan berlari sejauh 300 meter. Nah, berikutnya nomor 3, berapa kecepatannya dalam satuan meter per detik? Nah, dari 300 meter per menit kita jadikan meter per detik, yaitu 300 bagi 60 ya, karena 1 menitnya ada 60 detik. Jadi tinggal kita bagi saja 300 bagi 60 yaitu 5 meter per detik, yang artinya kecepatannya dalam 1 detik yaitu dapat berlari sejauh 5 meter. Seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat pada kolom di bawah ya. Kecepatan per detik, apabila kita jadikan kecepatan per menit, kita tinggal kalikan saja 60 ya, karena 1 menitnya ada 60 detik. Nah, kecepatan per detik, apabila kita jadikan kecepatan per jam, kita tinggal kalikan saja 60. Begitupun pula sebaliknya, kecepatan per jam apabila dijadikan kecepatan per menit, tinggal kita bagi 60 karena 1 jam ada 60 menit. Dan selanjutnya kecepatan per menit apabila dijadikan kecepatan per detik, kita tinggal membaginya saja 60 karena 1 menit ada 60 detik. Berikutnya kita ke latihan ya, halaman 92. Ayo bandingkan A sampai C, manakah yang paling cepat? A. Sebuah mobil yang menempuh jarak 30 km per jam. B. Sebuah sepeda yang menempuh jarak 510 meter per menit. Dan C. Seorang pelari sprint 100 meter yang menempuh jarak 10 meter per detik. Nah, di sini karena kecepatan yang paling kecil adalah meter per detik, maka untuk hasilnya nanti kita jadikan meter per detik semuanya ya. Kita kembali ke soal A. Sebuah mobil yang menempuh jarak 30 km per jam. Nah, kita jadikan meter per detik ya. Berarti kalau 30 km kita jadikan meter sama dengan 30.000, sedangkan per jamnya dari 1 jam kita jadikan detik, yaitu ada 3.600. Maka untuk mencari kecepatan dalam satuan meter per detiknya yaitu 30.000 bagi 3.600 sama dengan 8,3 meter per detik. Berikutnya yang B, sebuah sepeda yang menempuh jarak 510 meter per menit. Nah, kita jadikan meter per detik ya. Maka 510 bagi 60 sama dengan 8,5 meter per detik. Dan yang terakhir adalah
C ya, seorang pelari sprint 100 meter yang menempuh jarak 10 meter per detik. Nah, untuk pernyataan C di sini masih sama ya, yaitu 10 meter per detik. Nah, dari ketiganya kita bandingkan mana yang paling cepat. Yang paling cepat yaitu seorang pelari sprint 100 meter yang menempuh jarak 10 meter per detik. Yaitu dia yang paling cepat ya. Nah, untuk adik-adik semua, di sini tugasnya adalah kecepatan berjalan. Ukurlah berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk berjalan sejauh 50 meter. Dan hitunglah kecepatan perjalananmu tiap detik, tiap menit, dan tiap jam. Untuk jawabannya, silakan adik praktikkan sendiri ya. Demikian pembahasan dari kakak. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu di matematika selanjutnya. Untuk video pembahasan berikutnya, kakak akan membahas tentang menemukan jarak dan waktu, halaman 93. Untuk link video ada di deskripsi bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.